Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai lagi sekarang di komparasi juga, masih tetap komparasi. Jangan lupa dimulai dengan menyiapkan semua file-file yang harus kita siapkan ya. Yang paling krusial itu adalah dokumen ya, atau Word yang harus kita siapkan. Juga kita harus siapkan datanya ya. Datanya juga nanti SPSS dan JASP untuk menganalisanya. Jadi kita masih di analisa komparasi, kita masih akan membandingkan. Apa yang akan kita bandingkan? Yang akan kita bandingkan adalah sekarang antar kota ya. Jadi bukan antar kota, Deng, tapi yang akan kita bandingkan adalah masing-masing kota sebelum dan sesudah ya. Jadi kalau di pertemuan lalu kita membandingkan antara kota A dengan kota B, lalu kota B dengan kota C. Sekarang kita akan membandingkan barista di kota A itu pas pertama kali masuk dengan setelah 3 bulan ya. Kota A baru masuk dengan kota A setelah 3 bulan. Seperti apa perubahannya? Jadi ini tuh berarti barista pertama asalnya 86, setelah 3 bulan jadi 86 juga. Nah, barista kedua 89 jadi 89 juga. Tapi ternyata ada barista kelima ya, dan ke-6, ke-7 nih yang asalnya 65, 65 dan 66. Setelah 3 bulan berubah jadi 85, 85, 88. Tapi seperti apa secara keseluruhan perubahannya? Nah, ini yang akan kita coba ukur ya. Jangan lupa siapkan SPSS dan juga JASP-nya. Juga buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Zen Permana. Oke, kita sekarang mulai dari apa dulu? Yang kita mulai justru menentukan judul dan juga hipotesisnya ya. Jangan lupa menentukan hipotesisnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesis konseptual. Hipotesis konseptualnya H0-nya atau hipotesis alternatifnya itu tidak terdapat perbedaan antara pertama masuk sebagai barista dengan setelah 3 bulan sebagai barista. Nah, H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah ini, terdapat perbedaan ya. Ini yang disebut dengan hipotesis konseptualnya. Nah, sekarang kita masukkan hipotesis statistiknya yang akan kita uji ya. Statistik yang akan kita uji, berarti H0-nya itu mestinya min atau median kota A sebelum sama dengan min kota A sesudah ya. Sementara H1-nya adalah ini nih, min kota A sebelum tidak sama. Tapi ini pakai tanda tidak sama ya harusnya. Gimana ya cara nyari tidak sama? Ya udahlah, tidak sama aja. Tidak sama dengan ini mestinya menggunakan notasi juga ya. Jadi hipotesis statistik itu kita mencantumkan notasi statistik yang akan kita uji. Jadi notasi statistiknya yang akan kita uji gitu. Nah, ini dengan asumsi P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi P-nya ini harus lebih kecil daripada 0,05 ya. Gitu. Nah, kalau udah punya ini, kita nanti baru dimasukkan. Tapi ini itu hipotesis konseptual dan hipotesis statistik kalau kita nggak literatur review ya. Tapi kalau kita literatur review, kita boleh kok pakai arah. Maksudnya arah gimana? Jadi kota A sebelum itu lebih kecil, boleh banget. Kalau kita udah literatur review, kajian literatur sebelumnya. Jadi misalkan kita pakai tulis kota A sebelum itu lebih kecil, yang kita uji itu ada arahnya
lebih kecil atau lebih besar gitu. Itu boleh, tapi sekarang kita cari amannya dulu. Jadinya hipotesisnya yang penting tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan. Walaupun nantinya akan lebih kecil atau lebih besar, yaitu kita lihat aja nanti ya. Oke, seperti biasa kita akan coba dulu menggunakan SPSS ya. Oke, kita buka SPSS-nya. Nah, kita akan masukkan ke sini. Tapi apa yang akan dimasukkan? Karena kita mau ngebandingin data kota A dengan kota A lagi, before and after, maka kita copy aja angka di kota A sebelumnya. Masukkan sini. Tinggal copy paste dengan kota A sesudah ya. Juga sama, tinggal kita copy paste. Oke, sudah ada datanya. Kita seperti biasa masukkan variabel view dulu. Pastikan ini ditulis sebelum dan ini sesudah ya. Oke, measure-nya kita kasih ordinal karena datanya ordinal. Walaupun nanti kita akan coba kalau datanya interval atau rasio ya, atau scale di sini ya. Nanti kita akan coba, tapi sekarang kita akan gunakan ordinal dulu. Lalu kita harus klik apa? Oke, kita masuk lagi ke analyze di kolom atas. Nanti kita tinggal pilih, kita pakai non parametric testing dulu ya. Yang legacy dialognya itu adalah to related sample. Kenapa to related sample? Karena masing-masing berkaitan ya. Kok kaitannya ada di mana? Yang related itu apa? Jadi data kedua merupakan data ke-1 dari subjek yang sama ya. Data kedua ini, sesudah ini merupakan juga ada hubungannya dengan data ke-1 dari subjek yang sama. Ya kan ya? Barista kelima itu kan sebelumnya datanya ini, sesudahnya datanya ini. Dia dua data ini masih dari subjek yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan related sample. Ya, kalau minggu lalu kan kita pakai independent sample. Independent sample itu artinya sebelum di data kiri dan kolom kanan yang kita bandingkan itu masing-masing datanya independen, tidak berhubungan sama sekali. Karena tidak berhubungan, kita mencoba melihat bedanya mereka. Nah, kalau ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Ya, hubungannya sama-sama dari satu jenis data yang sama atau dari subjek yang sama ya. Coba kita klik to related sample, maka kita akan mendapatkan seperti ini ya. Sebelum kita masukkan sebagai variabel 1 dan sesudah kita akan masukkan sebagai variabel 2 gitu. Nah, ini pasangan ke-1, pasangan kedua. Jadi kita bisa masukin sebetulnya beberapa pasangan sekaligus ya. Kita coba pakai Wilcoxon ya. Kenapa Wilcoxon? Karena nanti yang akan dibandingkan itu dari, kalau nggak salah, dari urutannya ya, dari ordernya atau dari rankingnya. Teman-teman juga bisa menggunakan yang lain ya, tipe yang lain, ada Sign, ada McNemar, atau ada marginal homogeneity. Ini kapan-kapan kita akan bahas, tapi kita pakai yang ini dulu ya. Klik exact ya. Oke, kita pakai asymptotic only, continue, dan ada optionnya. Deskriptifnya kita coba ya. Kita coba masukkan statistik deskriptifnya itu yang summary statistik ya, seperti video-video yang lalu di awal kita belajar soal summary statistik. Kita klik continue dan kita langsung klik OK. Apa yang akan terjadi, dan kita akan dapat nih. Sebelum itu kita dapat deskriptif statistiknya. Sebelumnya itu 9 orang barista ini berarti di rata-rata 7,8. Jadi ketika mereka pertama masuk, mereka itu rata-rata kemampuannya ada di 78. Sementara sesudah 3 bulan jadi 86,5 ya, sebetulnya ada peningkatan gitu. Tapi kita lihat Wilcoxon testnya seperti apa. Nah, ini udah dapat nih hasilnya. Yang kita lihat data yang mana? Yang kita lihat adalah data yang ini dia. Nah, tes statistik.
gitu. Ini pakai min rank, jadi yang akan dibandingkan itu ternyata rankingnya. Jadi kalau kita lihat dari data, yang dibandingkan itu bukan minnya, tapi rankingnya. Jadi ranking keberapa nih? 86, ranking keberapa? 65, ranking keberapa? 66. Nanti perubahannya ranking berapa ketika berubah. Gitu. Nah, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah hasil dari tes statistiknya, ya. Nah, kita copy dulu sebelum kita analisa, kita bikin laporan. Jangan lupa kita copy dulu. Kita copy di sini. Oke, oh, jadi berubah ya, kita ulang lagi. Oke. Nah, kita langsung cek nih, ini angkanya 0,06. Apakah 0,06 itu lebih kecil daripada 0,05? Apakah 0,06 itu lebih kecil daripada 0,05? Kayaknya enggak ya. Nanggung banget, kurang 0,01. Artinya, gimana nih artinya? Dari hasil Wilcoxon test gitu ya, menggunakan SPSS, ditemukan bahwa hasil perhitungan P-nya sama dengan 0,066, yang artinya P lebih besar malah daripada 0,05. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka H0 atau hipotesis nolnya di apa? Diterima. Kalau H0 diterima, berarti kita pakai yang ini. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan. Jadi ternyata teman-teman tidak terdapat perbedaan loh antara sebelum dan sesudah nih, yang ini nih. Yang ini. Ternyata tidak terdapat perbedaan nih antara kota A sebelum dan sesudah. Atau kalaupun ada perbedaan, yaitu perbedaannya 1,8, itu perbedaannya nggak signifikan. Jadi perbedaan nggak signifikan tuh ada memang bedanya, tapi bedanya nggak signifikan, alias sama aja sih, nggak ada bedanya. Gitu teman-teman. Jadi di poin pertama ini kita belajar membandingkan, oh ternyata tidak ada bedanya antara keduanya, gitu ya. Itu kalau kita pakai non-parametric test untuk SPSS ya. Sekarang kita coba kalau kita anggap bahwa variabel view-nya atau datanya adalah bukan ordinal, tapi scale, atau datanya itu interval atau rasio ya. Kita rubah dulu ya. Ini variabel view-nya, kita masukkan lagi. Nah, kalau dia pakainya interval atau rasio, maka dia sebetulnya bukan non-parametric test. Maka kita jangan pakai non-parametric test, tapi kita pakai yang compare means. Yang compare means-nya yang paired samples. Jadi kalau data teman-teman itu bukan ordinal, tapi datanya interval atau rasio, maka teman-teman pakai paired sample t-test ya. Caranya klik compare means, masukkan paired sample t-test. Kita klik juga. Nah, sama kan ya? Nah, bedanya adalah nanti cara menghitungnya. Jadi kalau pakai yang non-parametric, yang diukur itu si rankingnya. Sementara kalau pakai ini, yang diukur itu langsung angkanya. Kita masukkan aja sebelum dan sesudahnya seperti apa ya. Kita cek option juga. Oke, bootstrap. Cara ngitungnya, oke, ini nggak usah. Ini langsung cepat ya, kita bisa cepat langsung kita okein. Dan kita menemukan sebelum dan sesudah. Kita lihat signifikansinya, wow, ini nyaris banget ya, 0,51. Jadi ini juga boleh kita pakai, kita pindahkan kalau datanya adalah interval atau rasio. Atau kita anggap aja datanya interval dan rasio ya. Kita copy juga, oke. Kita copy
ini kita pindahkan lagi ke Word-nya. Sebetulnya datanya nggak jauh beda ya. Nah, ini tuh perlu kita geser berarti. Oke, titesnya. Oke, agak susah nih. Oke lah, intinya bahwa datanya itu ada 0,051 yang tetap berarti 0,051 ini masih tetap berarti masih lebih besar daripada 0,05 ya. Walaupun ini dikit lagi, tapi tetap aja kita ambil kesimpulannya marginally significant alias nyaris signifikan. Walaupun sebetulnya tidak berbeda ya, jadi tidak signifikan. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini ya. Kalau pakai SPSS. Yes. Sekarang kita mulai pindah ke JASP ya. JASP jika aku suka psikometri. Oke, kita seperti biasa masukkan file ya. Karena saya udah ada filenya, tapi buat teman-teman yang belum, seperti biasa caranya kita masuk dulu ke data file Excel-nya. Kita save-nya, kita save as ya. Save as-nya jangan lupa kita save as menggunakan comma separated value ya. Oh, ini agak lama nih. Nah, comma separated value yang ini comma separated value atau .csv. Kita save. Oke. Kalau udah di save, maka nanti kita enak banget ngebuka JASP-nya ya. Analisa kota. Kita buka dan kita akan temukan data seperti ini. Jangan lupa data di atasnya kita rubah dulu jadi ordinal ya. Ordinal itu yang histogram gambarnya. Kota A. Oke. Gitu, dari sini kita akan melakukan atau ngekliknya tinggal klik t-test, yaitu yang paired ya, karena kita akan menguji t-test berpasangan, bukan yang independen. Tadi udah dijelaskan di awal ya. Paired sample t-test. Kita klik paired sample t-test. Maka kita masukkan yang akan kita bandingkan, yaitu kota A dengan kota A4 ya, kota A sebelum dan kota A sesudah. Nih, ini udah langsung ada aja nih. Kita klik juga Wilcoxon. Oke. Wow. Kita lihat hasilnya sama-sama aja ya, sama-sama tidak signifikan ya. Dengan menggunakan hipotesis yang measure 1 tidak sama dengan measure 2. Artinya kota A sebelum tidak sama dengan kota A. Kita nggak usah pakai assumption check normality karena udah ada. Gitu. Ini tinggal kita copy aja teman-teman. Kita klik kanan. Kita klik ini untuk kita copy. Baru kita masukkan nih. Kita masukkan ke sini. Oke. Kita copy paste hasil yang ini. Ya. Bedanya kita kan pakai JASP nih, bukan SPSS. Maka laporannya dari hasil Wilcoxon test menggunakan JASP, nah kita tulis JASP, ditemukan bahwa hasil perhitungan p-value-nya 0,098. Oke, ini cara melaporkannya. Artinya p-value masih lebih besar daripada 0,05. Dari hasil perhitungan tersebut, maka H0 diterima. Kesimpulannya tetap tidak terdapat hubungan ya. Kalau pakai t-test gimana? Pakai t-test juga ternyata hasilnya sama nih, 0,051 gitu. Artinya tetap H0-nya diterima, kesimpulannya tidak terdapat perbedaan. Gitu. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman jelas ya dan paham apa perbedaan keduanya. Oke. Sekarang kita coba bandingkan bukan kota A, tapi kita bandingkan si kota yang B ya. Kita bandingkan sekarang yang kota B. Maka kita akan copy paste lagi kota B, datanya yang sebelum. Kita copy kota B. Masukin ke sini, set. Kita paste. Oke, dan kita masukkan kota B yang sesudah. Kita copy dan kita paste di sini. Oke, jangan lupa untuk kita beri nama masing-masing ya. Ini sebelum B dan ini sesudah B.
kita kasih ordinal dan ordinal dulu ya. Lalu kita coba analisa ya. Kita analyze pakai non parametric dulu yang legacy dialog to related samples. Oke, kita keluarkan dulu ini supaya aman ya, cara ketika kita mulai menghitung supaya nggak paciwe nanti, paciwe, supaya nggak repot sebelumnya masukin, sesudahnya masukin. Kita pakai Wilcoxon dan klik OK. Nah, Wilcoxon rank testnya ternyata ditemukan 0,12. Nah, enak nih. Kalau 0,12 berarti dia signifikan. Maka kita copy dulu, kita laporkan. Gitu. Nanti ini saya laporkan buat ke teman saya itu. Kita laporkan. Nah, dari hasil Wilcoxon test, kita copy paste aja template laporannya. Dari hasil Wilcoxon test menggunakan SPSS, ditemukan bahwa hasil perhitungannya 0,012. Nah, kalau 0,12 itu kan pasti lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan. Jadi kalau kota B terdapat perbedaan nih antara pertama masuk sebagai barista dengan setelah 3 bulan di kota B gitu. Aduh, gampang banget ya. Nah, kalau di ASP lebih mudah lagi karena kita udah punya datanya. Kita tinggal keluarkan kedua data ini. Lalu sekarang kita coba masukkan yang kota B dengan kota B dengan kota B sesudah. Kita langsung akan dapat ya. Wow, kalau pakai student t-test, artinya kalau dia pakai dependent atau pair test ya, dia ternyata dapatnya di 0,003. Ini sangat signifikan. Artinya bedanya sangat signifikan ya. Beda antara sebelum dan sesudahnya signifikan. Kalau pakai Wilcoxon itu 0,014. Jadi bedanya itu selisihnya 4 ya. Kalau sebelumnya misalkan 80, sesudah 3 bulan itu jadi 84 gitu. Ini tuh selisihnya. Gitu teman-teman. Nah, ini yang penting untuk dilaporkan adalah data yang ada di dokumen ini. Data dokumen ini yang akan saya setorkan dan laporkan ke sahabat saya yang punya cafe ya. Saya mau bilang bahwa wah, yang paling signifikan perubahannya di kota B. Walaupun kita sebetulnya bisa untuk ngulik kota C, tapi mungkin itu sudah teman-teman pahami ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman lancar ya untuk mempraktekkan yang praktikumnya. Itu dia cara untuk melakukan komparasi dengan sampel yang berpasangan atau paired sampel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.